Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Hesti Retnaningsih. Saya adalah guru yang mengajar di SD Negeri 2 Tanduk. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi di kelas 6. Materi yang akan Bu Guru sampaikan adalah planet. Nah, kalian pasti tidak sabar ingin melihat bagaimana ya. Coba nanti kita akan lihat sama-sama ya anak-anak ya. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai, mari kita perhatikan petunjuk di bawah ini. Yang pertama, tekanlah tombol icon Home untuk melihat menu utama yang terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, dan soal latihan. Selanjutnya, tekanlah tombol icon Next untuk masuk ke menu selanjutnya. 3. Setiap gambar yang memiliki simbol huruf atau kata bisa jadi merupakan tombol ke slide lain. Yang terakhir, jika ingin mengakhiri materi sebelum presentasi berakhir, maka tekanlah tombol Exit. Tujuan pembuatan media kali ini, yang pertama, melalui PowerPoint interaktif, siswa dapat mengerti pengertian planet. Yang kedua, melalui PowerPoint interaktif, siswa dapat menyebutkan macam-macam planet. Yang ketiga, melalui PowerPoint interaktif, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri planet. Silahkan klik icon petunjuk untuk mengetahui petunjuk menggunakan PowerPoint interaktif. Silahkan klik icon tujuan untuk mengetahui tujuan pembuatan PowerPoint interaktif. Silahkan klik icon materi untuk mengetahui materi yang ada di dalam PowerPoint interaktif. Dan silahkan klik icon evaluasi untuk mengetahui evaluasi yang ada dalam PowerPoint interaktif. Di dalam materi PowerPoint interaktif ini ada 3 macam materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah pengertian planet. Yang kedua, macam-macam planet. Yang ketiga adalah ciri-ciri planet. Pengertian planet. Planet adalah sebuah benda langit yang mengelilingi atau mengorbit suatu bintang dengan kecepatan dan lintasan tertentu. Macam-macam planet, dari yang paling dekat dengan matahari sampai planet yang paling jauh dari matahari. Yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius. Yang kedua adalah planet Venus. Yang ketiga adalah Bumi. Yang keempat adalah Mars. Yang kelima Jupiter. Yang keenam adalah Saturnus. Yang ketujuh adalah Uranus. Dan yang paling jauh dari matahari adalah Neptunus. Ciri-ciri dari planet Merkurius. Planet Merkurius adalah suatu planet yang mempunyai suatu letak paling dekat dengan matahari. Hal inilah yang membuat suhu permukaan pada siang hari dapat mencapai 400 derajat Celcius.
Namun, pada malam hari akan turun hingga mencapai 180 derajat Celcius. Planet Merkurius ialah suatu planet yang terkecil yang ada di dalam tata surya. Akan tetapi, memiliki berat yang hampir mirip beratnya dengan planet Bumi. Hal ini dikarenakan planet Merkurius disusun oleh besi yang sangat besar hingga berdiameter 3.600 km. Ciri planet kedua adalah planet Venus. Planet Venus dikenal juga dengan bintang sore atau sering kita sebut dengan bintang kejora. Hal ini dikarenakan planet Venus ini bisa kita amati pada waktu petang hari dan juga pada saat sebelum matahari terbit. Planet Venus ini terlihat seperti bintang pada saat malam hari. Hal ini dikarenakan planet Venus memiliki suatu lapisan atmosfer yang tebal serta bisa untuk memantulkan sebuah sinar matahari dengan baik. Planet Venus ialah suatu planet terpanas yang ada di dalam tata surya dan mempunyai suhu hingga mencapai lebih dari 470 derajat Celcius. Planet Venus ini juga satu-satunya planet yang bisa berputar searah dengan jarum jam. Planet yang ketiga adalah Bumi. Planet Bumi ialah sebuah planet yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup. Hal ini dikarenakan planet Bumi memiliki suhu yang relatif tetap. Suhu di planet Bumi ini bisa menjaga air agar tetap tersedia dalam bentuk cair, serta bisa menjaga berbagai macam suatu organisme penghasil oksigen yang tetap hidup. Tebal dari atmosfer planet Bumi ini bisa mencapai 700 km, yang sebagian besar atmosfer tersebut ialah suatu nitrogen dan oksigen. Lebih dari 70% permukaan bumi ini ialah air dan sisanya berupa daratan. Planet yang keempat adalah Mars. Kata Mars berasal dari nama dewa perang dan legenda dari bangsa Romawi. Planet Mars ini juga sering kita sebut dengan planet merah. Disebut dengan planet merah karena permukaan planet Mars ini mempunyai warna merah yang berasal dari besarnya berkarat yang terdapat dalam seluruh permukaan dari planet Mars tersebut. Permukaan Mars terdiri atas sebuah gunung-gunung berapi yang berukuran besar, lapisan es, lembah, serta sungai kering. Planet Mars ini memiliki dua buah satelit yang berukuran kecil, yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya adalah Jupiter. Planet Jupiter ini merupakan suatu planet terbesar dalam tata surya. Planet Jupiter mempunyai ukuran berdiameter sekitar 11 kali dari diameter bumi dan mempunyai berat sekitar 2 kali jumlah berat semua planet yang ada di dalam tata surya. Permukaan dari suatu planet Jupiter diselimuti dengan awan tebal yang sebagian besar terbentuk oleh gas hidrogen dan helium. Planet Jupiter memiliki gaya tarik yang sangat besar. Hal ini bisa mengubah suatu gas hidrogen menjadi cair. Sedangkan bagian inti planet Jupiter ini mempunyai tekanan besar yang bisa mengubah hidrogen menjadi suatu logam padat. Selanjutnya adalah Saturnus. Planet yang satu ini tidak padat. Hal ini dikarenakan sebagian besar penyusunannya ialah suatu gas helium dan hidrogen.
Hanya pada di bagian inti planet Saturnus ini yang sangat kecil, terdapat suatu batu padat. Angin di planet Saturnus ini sangat kencang dibandingkan dengan badai yang terjadi di planet Bumi. Angin dapat berputar-putar tanpa henti di bagian ekuator dan mempunyai kecepatan hingga 1.100 km per jam. Selanjutnya adalah planet Uranus. Planet Uranus ini berjarak sekitar 2.872 km dari Matahari. Oleh sebab itu, bisa melakukan satu kali revolusi yang dibutuhkan sekitar 84 tahun. Letak planet Uranus dengan Matahari sangatlah jauh jaraknya. Hal ini bisa membuat permukaan planet Uranus ini sangat dingin. Sinar matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit guna mencapai bumi dibandingkan dengan planet Uranus. Planet Uranus membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Pada musim panas, matahari akan bersinar selama 20 tahun. Sedangkan pada saat musim dingin, kegelapan akan menyelimuti selama lebih kurang 20 tahun lamanya. Dan pada musim gugur, matahari akan terbit serta terbenam selama 9 jam. Yang terakhir adalah Neptunus. Planet Neptunus mempunyai ukuran diameter yang bisa mencapai hingga 50.500 km. Planet Neptunus ini pertama kali ditemukan pada waktu 65 tahun setelah planet Uranus ditemukan. Planet Neptunus ini mempunyai warna yang tampak cerah biru kehijauan. Planet Neptunus ini dapat disebut juga sebagai planet pembuat ulah. Hal ini dikarenakan planet Neptunus ini sering beredar keluar dari garis orbitnya. Planet Neptunus ini juga dikenal sebagai kembaran dari planet Uranus. Planet Neptunus ini mempunyai atmosfer terdiri atas 1,5% metana, 19% helium, dan 80% hidrogen. Permukaan dari planet Neptunus ini tertutup oleh suatu lapisan es yang sangat tebal, yang suhunya mencapai sekitar minus 223 derajat Celcius. Nah anak-anak, sekarang kita akan mencari tahu lebih jauh apa dan bagaimana ciri dari planet Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan memiliki diameter 4.862 km hingga merupakan planet terkecil. Jarak planet Merkurius dengan matahari sekitar 58 juta kilometer. Merkurius membutuhkan 88 hari untuk berputar mengelilingi matahari dalam satu kali. Karena letaknya yang cukup dekat dengan matahari, permukaan Merkurius banyak terdapat kawah-kawah besar. Suhunya di siang hari mencapai 430 derajat Celcius, tetapi di malam hari mencapai minus 170 derajat Celcius. Merkurius terlihat paling terang dari bumi dan kadang-kadang menampakkan diri sebagai titik kecil pada saat matahari terbenam atau fajar menyingsing. Merkurius ini tidak memiliki satelit. Selanjutnya adalah ciri dari planet Venus. Venus terletak antara orbit Merkurius dan orbit bumi. Memiliki garis tengah sekitar 12.100 km dan merupakan planet terdekat dengan bumi. Ukurannya yang hampir sama dengan bumi membuatnya disebut sebagai bumi kembar.
Dengan jarak 108 juta kilometer dari matahari, Venus membutuhkan waktu 225 hari untuk sekali berevolusi mengelilingi matahari. Suhu permukaan Venus dapat mencapai 480 derajat Celcius sehingga sangat kering. Venus merupakan planet putih yang bercahaya terang, tampak indah dan cemerlang. Planet ini tampak menjelang matahari terbit atau beberapa saat sesudah matahari tenggelam. Orang menamakannya bintang fajar atau bintang timur, atau biasa menyebut juga dengan bintang kejora. Selanjutnya adalah ciri dari planet Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang memiliki kehidupan, serta permukaannya terdiri dari lautan dan daratan. Permukaan bumi akan terlihat berwarna hijau kebiru-biruan jika dilihat dari angkasa luar. Bentuk bumi bulat dan bergaris tengah 12.750 km. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer dan 2/3 luas permukaan bumi ditutupi lautan. Bumi memiliki lapisan udara atau atmosfer. Kandungan atmosfer terdiri dari gas, yaitu oksigen dan nitrogen. Jenis gas lain yang tidak terlalu besar volumenya. Atmosfer yang melindungi bumi dari sinar radiasi matahari yang membahayakan benda-benda langit yang tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Lapisan atmosfer juga menjaga suhu bumi di siang hari agar tidak terlalu panas dan pada malam hari supaya tidak terlalu dingin. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Selanjutnya, kita akan pergi ke Mars. Bagaimana ciri dari planet Mars? Keadaan Mars hampir sama seperti Bumi, sehingga para ahli menyelidiki apakah di Mars terdapat kehidupan. Planet Mars berwarna kemerah-merahan dan memiliki garis tengah sekitar 6.780 km. Jaraknya dengan matahari sekitar 228 juta kilometer dan membutuhkan waktu 687 hari untuk mengelilingi matahari. Permukaan Mars juga sering seperti Venus. Mars memiliki lapisan atmosfer yang tipis. Di antara Mars dan Jupiter terdapat kumpulan benda langit yang sangat kecil, biasa kita sebut dengan asteroid atau planetoid. Suhu Mars tidak terlalu tinggi. Pada siang hari maksimal minus 13 derajat Celcius. Dan pada malam hari minus 80 derajat Celcius. Mars mempunyai 2 satelit, Phobos dan Deimos. Dan semua gunung Olympus yang tingginya 2 kali tinggi gunung Everest. Sekarang kita akan ke Jupiter. Bagaimana ciri dari planet Jupiter? Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya dan berwarna kekuning-kuningan. Garis tengahnya 11 kali diameter bumi atau sekitar 143.000 km. Dengan jarak 778 juta kilometer dari matahari, Jupiter membutuhkan 12 tahun untuk mengelilingi matahari. Atmosfer Jupiter banyak mengandung gas hidrogen dan helium. Karena batas permukaan Jupiter dan atmosfernya yang kurang jelas, Jupiter menyerupai bola gas yang amat besar. Jumlah satelit Jupiter ada 16. Yang terbesar adalah Ganymede. Selanjutnya adalah ciri dari planet Saturnus. Saturnus termasuk planet nomor 2 terbesar dalam tata surya. Saturnus dikelilingi sebuah cincin raksasa yang terdiri dari debu-debu dan partikel-partikel kecil berwarna kekuning-kuningan.
memiliki garis tengah 120.000 km dan jaraknya 1.420 juta kilometer dari matahari. Untuk berevolusi, Saturnus membutuhkan waktu 29,5 tahun. Saturnus memiliki 21 satelit dan yang terbesar adalah Titan. Suhu permukaan Saturnus cukup dingin, sekitar minus 145 derajat Celcius. Ciri planet selanjutnya adalah Uranus. Uranus memiliki garis tengah sekitar 51.118 km. Jarak Uranus dengan matahari kira-kira 2.869 juta kilometer. Uranus memiliki matahari sekali edar membutuhkan waktu sekitar 84 tahun. Arah rotasi Uranus berlawanan dengan planet lain. Permukaan Uranus selalu diliputi awan tebal. Suhu permukaan planet tersebut mencapai minus 180 derajat Celcius. Uranus memiliki 15 buah satelit dan yang terbesar adalah Ariel. Ciri planet terakhir adalah Neptunus. Jika dilihat menggunakan teleskop, Neptunus tampak berwarna kehijau-hijauan. Neptunus memiliki jarak dengan matahari sekitar 4.495 juta kilometer dan garis tengahnya 48.600 kilometer. Suhu permukaannya lebih dingin dari Uranus, yaitu sekitar minus 190 derajat Celcius. Untuk sekali berevolusi, Neptunus membutuhkan waktu 165 tahun. Keadaan Neptunus kurang banyak diketahui. Satelit Neptunus ada 2, Triton dan Nereid. Nah, setelah anak-anak mengetahui apa saja ciri dari planet-planet yang ada di dalam tata surya, sekarang waktunya anak-anak untuk berlatih soal. Selamat mengerjakan latihan soal. Terima kasih telah mengerjakan soal dengan baik.
Semoga apa yang kalian kerjakan dapat bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam media selanjutnya.